Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan hasil kerja proyek kami yang berjudul Chatbot with Gemini API dari pengembangan chatbot restoran Chiply menggunakan teknologi LLM Gemini API berbasis website. Ya, untuk kelompok kami sendiri terdiri dari saya sendiri, Namira Judewinona, untuk NIM 41524120006, dan rekan saya, Mas Saya, Nugroho, ya, saya Mas Nugroho Nugroho Adi Prasetyo, Prasetyo dengan NIM 41523110085. Dan dengan saya dan sendiri, Umi Rifah, dengan NIM 41521120007. ya, pertama-tama saya ingin menjelaskan project background dari project kami sendiri. Nah, untuk perkembangan teknologi digital membuat pelanggan menginginkan layanan restoran yang cepat, praktis, dan mudah diakses kapan saja. Nah, oleh karena itu, Chiply sebagai restoran all you can eat bergaya Jepang ingin mengembangkan chatbot berbasis website untuk membantu pengguna atau pelanggan memperoleh informasi secara langsung seperti menu, harga, promo, dan layanan lainnya tanpa harus menghubungi pihak restoran secara manual. Nah, untuk project overview kami sendiri, chatbot ini dikembangkan menggunakan Python 3.11 dengan Streamlit sebagai antarmuka website, serta terintegrasi langsung dengan LLM, Gemini API atau Google untuk menghasilkan percakapan yang cerdas, responsif, dan natural dalam melayani pengguna. Nah, untuk tujuan dari project kami atau project goals kami ini, yang pertama, eh, ingin meningkatkan kepuasan pelanggan restoran melalui layanan informasi dan interaksi yang cepat, akurat, dan mudah diakses. Yang kedua, ingin meningkatkan efisiensi operasional restoran melalui otomatisasi proses reservasi dan pelayanan informasi pelanggan. Yang ketiga, ingin menghadirkan pengalaman interaksi yang cerdas dan natural melalui integrasi teknologi LLM, Gemini API atau Google. Dan yang terakhir, memanfaatkan Python 3.11 dan Streamlit untuk menghadirkan antarmuka atau user interface yang sederhana, interaktif, dan pastinya responsif. Nah, selanjutnya untuk gambaran umum dan teknis chatbot akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Kak Namira, sebelumnya terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya, kita masuk ke penjelasan secara garis besar untuk proyek yang kami buat. Dan seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, untuk chatbot ini kami bangun menggunakan bahasa pemrograman Python dan juga menggunakan framework Streamlit sebagai tampilan antarmuka sehingga secara garis besar aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa Python dan untuk database-nya kami menggunakan Free Tiling Supabase. Baik, kemudian berikutnya saya akan menjelaskan alur percakapan tahap pertama pada chatbot Chiply, yaitu sapaan awal atau greetings. Alur ini mengikuti implementasi nyata pada file chatbot.py, khususnya pada fungsi extract booking info, proses booking, serta penggunaan booking data sebagai penyimpanan state sementara percakapan. Pada langkah pertama, chatbot akan menyapa pengguna secara ramah dan langsung menawarkan bantuan. Tujuannya adalah memberikan kesan awal yang baik sekaligus mengarahkan pengguna mengenai layanan apa saja yang dapat diakses seperti informasi menu, promo yang sedang berlangsung, maupun reservasi meja. Jika pengguna mengakses chatbot dalam burst mode atau mode tamu, maka chatbot akan memberikan sapaan umum seperti contoh yang ditampilkan pada slide tanpa menyebutkan nama pengguna. Sementara itu, apabila pengguna sudah login, chatbot akan memanfaatkan data nama yang tersimpan saat registrasi, sehingga sapaan menjadi lebih personal, misalnya dengan menyebutkan nama pengguna secara langsung. Pendekatan ini membuat percakapan terasa lebih natural sekaligus menjadi dasar untuk melanjutkan ke proses berikutnya seperti pengumpulan detail reservasi.
Kemudian pada langkah kedua, pengguna menyampaikan keinginannya secara bebas menggunakan bahasa natural. Misalnya dengan menyebutkan ingin melakukan reservasi atau memesan meja. Sistem kemudian akan mendeteksi booking intent dengan mengenali kata kunci tertentu seperti booking, reservasi, pesan meja, atau kedatangan. Dari sini, chatbot memahami bahwa pengguna ingin melakukan reservasi. Setelah intent terdeteksi, chatbot masuk ke langkah ketiga, yaitu menanyakan tanggal kedatangan. Karena data reservasi belum lengkap, chatbot hanya menanyakan satu informasi terlebih dahulu agar percakapan tetap terstruktur dan tidak membingungkan pengguna. Kemudian pada langkah keempat, pengguna dapat menjawab tanggal dengan bahasanya sendiri, misalkan cuk dengan mengatakan besok. Sistem kemudian akan memproses dan memvalidasi ulang jawaban tersebut dengan mengkonversinya menjadi format tanggal yang sesuai dengan kalender sistem. Lalu menyimpannya sebagai data reservasi sementara. Selanjutnya, pada langkah ke-6, chatbot melanjutkan dengan menanyakan jam kedatangan. Urutan ini dibuat secara logis di mana penentuan jam dilakukan setelah tanggal dipastikan, sebelum chatbot menanyakan jumlah tamu atau detail reservasi lainnya. Kemudian pada langkah ke-6, pengguna memberikan informasi jam kedatangan dengan bahasanya sendiri, misalkan jam 7 malam. Sistem kemudian memproses dan memvalidasi ulang input tersebut dengan mengonversinya ke dalam format waktu standar yaitu 19.00. Setelah tanggal dan jam telah diisi atau telah lengkap, chatbot masuk ke langkah ketujuh yaitu menanyakan jumlah tamu yang akan datang. Pertanyaan ini diajukan setelah waktu telah dipastikan agar alur percakapan tetap logis dan mudah diikuti oleh pengguna. Kemudian pada langkah ke-8, pengguna bisa menjawab jumlah tamu misalkan untuk 4 orang. Kemudian sistem akan menyimpannya sebagai bagian dari data reservasi sementara. Terakhir, pada langkah ke-9, setelah seluruh data reservasi telah lengkap, chatbot melakukan proses penyimpanan ke database, lalu menampilkan ringkasan konfirmasi berisi tanggal tanggal kedatangan, jam kedatangan, dan jumlah tamu yang akan datang. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan saya Umi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan LLM di Gemini. Jadi nanti in detailnya akan saya jelaskan di demo poin-poinnya. Jadi di sini mungkin Gemini agak beda dengan Grok ataupun Claude kalau ingin menggunakan Claude. Jadi kalau Gemini dia sistem prompt-nya itu kayak kita mentrain si AI-nya ini untuk X sebagai apa, dan agak lebih detail dibutuhkan agar si AI ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dari keinginan kita dan tidak kaku ya, bahasanya kaku. Jadi prompt yang kami gunakan itu adalah standar prompt yang biasanya digunakan di Gemini stylenya. Nah, prompt ini nanti disimpan di file config.py. Jadi di sini prompt-nya itu secara bahasanya itu udah dikhususkan untuk AI assistant untuk reservasi, khusus untuk reservasi. Secara aturan, perilaku, dan penggunaan data, semisal dari database, itu semuanya diatur di sini. Jadi ini detail prompt yang kami gunakan. Jadi di sini secara sistem prompt-nya itu di-define. Jadi Anda adalah asisten AI customer service yang ramah dan profesional untuk restoran Ghibli, restoran all you can eat style Jepang. Nah, jadi di sini juga kita menerangkan tugasnya si AI ini apa aja. Jadi saya berikan poin 1 sampai 6. Apabila nanti dibutuhkan lebih lanjut, advance, nanti di AI prompt-nya inilah yang akan kita tambahkan. Nah, di sini pun juga kita memberitahu, mentraining si AI-nya itu. Karena kita bikin aplikasinya, apabila user itu tidak login atau dalam sebutannya guest mode, dia hanya bisa untuk tentang menu aja, informasi-informasi tentang menu, promo, dan booking. Dia akan memberitahu kalau dia tidak melakukan booking,
dia diwajibkan, kalau tidak lakukan login, dia tidak dapat booking. Jadi diwajibkan dan akan diarahkan untuk login dahulu dengan bahasa yang lebih ramah sih. Terus kemudian kalau sudah login, artinya dia bisa booking, dia akan tetap menanyakan. Tapi secara sistem dia sudah tahu kalau user sudah login karena di situ ada catching atau cookies-nya. Jadi dia akan pakai tuh nama user di dalam cookies-nya. Semisal kalau saya login sebagai Dewi atau Budi, nanti dia akan nanya, halo, selamat pagi Budi, selamat pagi Dewi. Nah, bahasa-bahasa ini sebenarnya generate dari AI-nya sih, tapi by basic-nya aturannya kita tentukan sendiri juga, biar si modelnya ini, si AI-nya ini juga belajar. Jadi secara aturannya secara bertahap itu adalah dia menanyakan kapan datang, jam berapa, berapa orang, menu apa saja. Tapi untuk menu ini opsional ya. Jadi dia tidak mandatori. Sebenarnya kalau ketentuannya di AI-nya sendiri, di chatbot-nya sendiri udah baca dia kapan datang, jam berapa dan berapa orang, dia sudah bisa booking. Nah, secara konseptual sebenarnya di sini sudah terhubung ke Supabase, database-nya menggunakan Supabase tuh. Jadi secara booking dan ordernya itu dia akan masuk ke table booking dan tabel order. Nanti juga saya bisa tunjukkan. Bahkan di sini juga bisa membaca sih dari sisi usernya sendiri, dia ada booking yang berjalan apa tidak, seperti itu. Nah, ini secara aturan itu booking order, semua informasi didapat, dan ini juga integrasi pakai email, kebetulan pakai SMTP Gmail, jadi kalau udah confirm akan dapat notifikasi tentang ordernya. Gaya komunikasi, jadi itu dalam tanda tanda kurung itu gaya bahasa domain itu sebenarnya kita bikin variabel, kami bikin variabel di atasnya. Jadi perubahan-perubahan yang dilakukan nanti diganti variabel aja sih sebenarnya. Jadi lebih memudahkan saja dalam codingnya. Terus kemudian aturan aturan pentingnya ini yang kita tentukan di sini semua. Jadi mandatory selalu gunakan bahasa Indonesia, ramah, sopan dan membantu. Informasi harus memberikan informasi akurat tentang menu dan harga. Menu dan harga ini juga terhubung ke Supabase. Jadi menu, harga, dan kemudian ada stok juga, itu semuanya terhubung dengan Supabase. Harapannya ini nanti kalau dikembangkan bisa dikonekkan dan dapat informasi stoknya nanti apabila menu yang dipesan itu sebenarnya udah sold out. Sesuai yang tadi informasinya, jadi untuk booking harus menanyakan informasi, cek dulu, dan sebagainya. Untuk riwayat pesanan, dia hanya akan gunakan data yang ada di riwayat pesanan, jadi dia akan baca dari order historinya sih. Tapi tabel masih dalam jadi satu tabel. Kemudian semuanya itu sudah ditentukan juga seperti tanggal, menu, atau harga yang ada database, dia nggak akan ngasih sarannya. Jadi di sini juga ada informasi settingnya juga, nama restorannya restoran name, kemudian type-nya, tipenya itu restoran type, jam operational hours itu kami buat menggunakan variabel agar nanti kalau misal ada pengembangan atau apa yang perlu diedit, diubah, bisa dilakukan dengan mudah. Kemudian secara arsitektur sistem chatbot sendiri, jadi gambarnya sebenarnya aplikasi ini simple, karena kita menggunakan generative AI API yang sudah ada dari bawaan dari Gemini. Jadi secara front end, secara chat interface dibangun menggunakan Streamlit. Kalau familiar dengan Python, Streamlit itu salah satu front end interface yang ada, library yang sudah ada dari Python. Jadi di sini si frontend sendiri dia menangani input user, tampilan chat, dan session. Jadi kita mengcapture session reservasi untuk sementara aja sih sebenarnya. Kemudian dari sisi backend-nya ada yang namanya chatbot, mungkin saya sebutnya sebagai chatbot controllernya. Jadi dia mengontrol semuanya. Jadi sini perannya sebagai logika sistemnya. Di sini bukan AI, sebenarnya dia untuk menentukan sih apakah user sedang reservasi, nyimpan data. Jadi tugas utamanya itu menentukan apakah user sedang reservasi, menyimpan data reservasi secara parsial, menyusun prompt yang aman untuk AI, menentukan kapan booking dibuat. Jadi sebenarnya dari si kontrolnya sendiri itu tugasnya nanti dia nyusun prompt-nya sih. Jadi nyusun prompt untuk dikirim ke generative AI, nanti dari Gemini AI-nya dia akan memahami tuh prompt yang dikirim dan akan memberikan jawabannya. Kemudian generative AI API-nya sendiri dia untuk digunakan untuk memahami bahasa natural user, jadi apa yang diobrolin di chat dan sebagainya dia akan coba memahami.
terus dia cuma menghasilkan respon jawabannya. Dari GenAI sendiri tidak memiliki akses langsung ke database. Jadi ini itu adalah dari chatbot engine-nya itu sendiri yang kontrol tadi itu nanti yang digunakan untuk saling integrasi dengan data dan kemudian ke AI API-nya. Jadi kalau contoh kalau menanyakan booking atau menu, nanti dari Supabase akan ngirimin data, nanti data itu yang akan diolah dari GenAI untuk dibuatkan menjadi sebagai bahasa. Terus kemudian kami pakai database-nya pakai Supabase. Kenapa Supabase? Kami pakai free tier-nya Supabase, kami rasa cukup untuk proyek ini. Jadi di sini Supabase hanya menyimpan data reservasi secara final yang sudah confirm, kemudian menjadi single source of truth untuk datanya. Kemudian ini hanya diakses hanya oleh lewat backend, tidak ada lewat front-end. Jadi pengenalan core file-nya, jadi di sini ada beberapa core file yang dipakai. Nanti saya juga akan demokan juga. Jadi ada APY, chatbot PY, database PY, config PY, dan .env. Ada beberapa file juga, tapi itu bukan core-nya, semacam kayak dummy dan sebagainya. Itu sebenarnya script yang saya buat untuk men-generate dummy data untuk menu sih. Jadi mungkin saya jelaskan satu persatu. APY itu jadi dia ini file ini berfungsi sebagai streamlit-nya nanti. Jadi nanti untuk apa namanya di streamlit-nya akan di sini. Nanti cara runningnya juga nanti si streamlit juga di run di via ini. Kemudian chatbot PY ini adalah logia inti chatbot AI-nya. Dia yang tugasnya untuk mengatur bahasa alami menggunakan generative AI. Jadi dia nangkep percakapan reservasi dan kemudian dia ini nyusun prompt-nya dan juga di chatbot ini mengorganisasikan interaksi dengan database. Jadi ini untuk mengambil data dan sebagainya, untuk melihat menunya ada apa aja. Misal saya tanya ada menu sushi apa aja, nah ini di chatbot BP dia akan connect ke database dan kemudian akan dapat respon dari database-nya untuk ditampilkan. Database PY ini jadi ini saya pisahin. Jadi ini semacam kayak konfigurasi untuk connect ke database-nya. Jadi ini sebagai lapisan akses data yang menghubungi sistem dengan database Supabase-nya. Jadi ini di sini di database PY ini dia menangani operasi pengambilan dan menyimpan data menu, member, booking, dan pesanan. Selain itu, database PY memastikan kesediaan waktu, booking, dan konsistensi dan data sistem. Kemudian next itu config PY. Jadi file ini sebenarnya untuk menyimpan konfigurasi global system dan parameter chatbot AI-nya. Jadi modul ini untuk mendefinisikan sistem prompt yang di slide tadi sebelumnya, gaya bahasa serta perilaku chatbot semuanya ditaruh di config. Jadi kenapa pakai ini? Jadi biar ini untuk mudah pengaturan sih. Jadi nanti ke depan kalau dikembangkan ada penambahan prompting atau apa itu tidak perlu membongkar coding dari awal. Jadi cukup di config-nya aja, rebuild ulang, kemudian di run kembali. .env ya ini wajib ada. Jadi env ini digunakan untuk menyimpan kredensial sih, sebenarnya lebih banyak untuk key-nya yang dipakai sih. Jadi untuk menjaga tidak ada yang namanya hard code key di dalam coding, semuanya akan baca .env dan ini untuk jaga keamanan dari sisi penggunaan token di generative AI-nya. Jadi di dalamnya itu ada API key-nya untuk generative AI untuk Gemini, nanti saya tunjukin. Dan kemudian ada konfigurasi koneksi database Supabase-nya dan juga untuk penggunaan emailnya. Seperti itu. Secara repo, saya sudah taruh di sini. Di sini bisa untuk kontribut juga, dan ini sudah public. Kalau mau di-pull juga bisa. Oke, saya akan coba untuk show satu demo sebentar. Jadi di sini ya, tadi aplikasi yang sudah saya bilang. Dari sini di env-nya, di sini ada semua key-nya. Mohon maaf, saya tidak mau menampilkan semua karena ada key kredensial di situ. Tapi secara env template-nya, tampilannya akan seperti ini. Jadi kita dapat masukkan key-nya, API key-nya, kemudian Supabase URL-nya, terus Supabase key-nya apa, dan ini diisi aja semuanya. Nanti di copy aja, di copy untuk agar dia menampilkan lah dari sisi key-nya. Aku udah share screen belum sini? Oke, udah. Jadi nanti kalau udah key-nya, terus kemudian ada beberapa file tadi yang saya sebut di APY. APY itu nanti ini adalah aplikasi front-end-nya. Dari aplikasi front-end ini sebenarnya di depan ini udah ada semuanya. Kita tentuin semuanya. Ini ada page config-nya. Kita mau page title-nya seperti apa. Icon, kalau ada icon ya tinggal ditaruh di sini.
Basically, ini basic CSS dan HTML. Kebetulan saya nggak begitu advance di front end, jadi saya menggunakan template saja yang sudah ada. Jadi nanti ini API ini ini yang dipakai. Nah, contohnya seperti ini. Nanti dia akan di awal dia inisiasi dia akan cek sih sebenarnya. Jadi dia akan cek apa namanya API key-nya ini ada apa enggak dan sebagainya. Kalau nggak ada nanti dia akan nunjukin errornya sih. Cara setupnya bagaimana. Seperti itu. Terus kemudian chatbot PY ini chatbot API-nya untuk Gemini AI untuk memproses bahasa alaminya. Jadi ini saya buatkan beberapa kelas di sini. Ini menggunakan library jadi import dari punya Google. Kalau dibaca Google Generative AI, terus kemudian saya define jadi Gen AI. Kemudian ya ini udah pakai database menggunakan yang sudah ada, plugin atau library yang sudah ada. Jadi nanti di sini dari chatbotnya sendiri dia akan mencek dulu nih API-nya ada apa enggak. Kalau nggak ada, dia akan throw error. Jadi dia diminta untuk di-validate di INV-nya. Ini untuk pengaturan temperaturnya. Jadi ini istilah kata temperatur untuk apa namanya halunya lah, biar nggak terlalu halu atau bagaimana nanti konfignya di sini. Kemudian output tokennya juga disimpan di sini. Jadi untuk ini saya batasin 1000 token sih. Jadi biar nggak terlalu bocor aja sih. Kemudian di sini ada beberapa function kayak menu konteks, dia akan nanya. Jadi kalau ada yang nanyain favorit dengan bahasa yang favorit atau favorit populer terlaris, nanti akan baca, nanti akan munculin, akan connect ke database, dia akan munculin katanya. Ini secara dari backend-nya ya. Terus di sini juga secara objeknya tanggal berapa dan sebagainya. Terus kemudian secara config, nah ini yang tadi yang menarik yang perlu dibahas. Di sini ada config-nya. Config ini dipakai untuk chatbot AI-nya tadi itu. Jadi by default dia akan ambil variabelnya dulu di INV-nya tadi, INV yang udah kita set di sini nih. Kita ambil tuh get INV-nya, kita ambil API key-nya apa, terus kemudian Supabase URL-nya itu apa. Dan saya pakai Supabase. Terus kemudian termasuk config untuk chatbot-nya juga ada di sini. Chatbot config, ini seperti ini, temperaturnya saya set 0,7 dan maksimalkan 1000. Nah, ini enable memory-nya saya tulis true karena ini saya tulis di sini. Jadi biar tahu fungsinya untuk apa. Jadi fungsinya untuk menyimpan histori percakapan sih sebenarnya. Kemudian secara informasi, restoran informasi, saya tentukan bahwa namanya apa, tipe, deskripsi, dan jam operasionalnya. Kemudian, nah ini yang menarik tadi saya jelaskan. Jadi sistem prompt itu, ini yang untuk si chatbot, ini saya tentukan di sini nih. Jadi semua untuk engine si chatbot untuk belajar berdasarkan dari sistem prompt ini. Nah, ini gaya bahasa. Gaya bahasanya itu sudah kita tentukan di ini, ramah dan santai. Domainnya ini restoran. Jadi ini variabel dari atas yang diambil. Seperti itu. Ini aturan-aturan pentingnya, ini juga ambil variabel di atasnya. Oke. Saya stop share dulu. Nah, untuk cara runningnya sebenarnya cukup simpel. Jadi cara runningnya adalah karena di sini udah saya buatkan SH-nya kalau pakai Linux ya, atau ini BAT untuk Windows-nya. Kemudian saya ada readme-nya. Di readme ini juga nanti kalau coba untuk full source code-nya, di readme ini ada cara untuk cara penggunaan aplikasi ini bagaimana. Cuman ya terlalu panjang dan lebar. Belum saya simplified. Ini file requirement ini adalah untuk file install plugin library-nya si Python. Jadi saya kumpulin satu-satu. Jadi nanti pada saat install cukup install menggunakan requirements.txt aja. Tidak perlu running satu persatu ini. Oke, cara runnya. Nah ini kemarin saya buatkan. Siapa tahu dari tim ingin mencoba dan sebagainya bisa menggunakan ini untuk setup virtual environment. Karena saya menggunakan virtual environment dari Python-nya. Kalau udah running virtual environment biasanya akan kebentuk di sini, PNV. Nah, untuk cara runnya, dia akan cek dulu sebenarnya, ada nggak sih virtual environment. Kalau nggak ada, dia harus jalan, nanti akan di feedback sih, untuk menjalanin stop PNV bat dulu untuk bikin environment-nya. Kalau udah nanti akan langsung exit, dia akan nge-call si virtual environment yang baru dibikin di atas ini, terus baru dia akan running. Nah, cara runningnya nih, streamlit run.app.p ini script kalau kita jalani manual, ini juga jalan. Ini artinya dia memanggil function streamlit, kemudian ngerun nama filenya app.py. Sebagai contoh, ini saya coba jalankan kan but sorry, ini kalau pakai SA, kalau pakai biasanya.
kita lihat, nah, dia akan langsung terbuka halamannya. Loading karena pakai Streamlit. Jadi sesuai demo tadi, kalau saya view as guest, saya coba-coba ngobrol. Ya, ini mungkin masih banyak kekurangan, baru banyak improvement, tapi setidaknya sudah muncul. Sebenarnya saya bilang, saya mau booking untuk besok Selasa 10 orang. Seperti yang saya infokan tadi, halo, untuk booking besok hari Selasa, sayangan harus login terlebih. Setelah login, Anda bisa lakukan. Nah, jadi dia akan diarahkan untuk login. Ini login untuk booking. Kalau saya klik, dia akan masuk ke halaman login. Nah, di sini juga dia ngasih opsi di tanggal ini yang masih kosong. Nah, kemudian saya nanya, oh kalau gitu saya mau tanya-tanya. Kita coba typo dahulu ya. Menu favorit apa saja ya? Nah, dia akan nunjukin menu favoritnya apa saja. Jadi menu favorit ini sebenarnya berdasarkan di database, kami kasih flag menu favorit itu apa aja. Jadi di sini menu salmon, menu ada tempura, ramen, soyu. Nah, dia akan menampilkan, termasuk menampilkan gambarnya. Oke, kalau gitu saya mau order sushi salmon 10 untuk booking hari Selasa. Oke, ya. Oke, saya mau login dong. Oke, di sini saya akan coba login. Saya pakai yang sudah ada. Sebentar, saya cek di DB-nya. Database itu ada namanya. Dari tadi gua belum share ya? Oh, udah deh. Jadi di sini ada namanya member. Member ini yang coba saya buat. Ini yang sudah saya taruh email saya cuman Dewi Sartika. Jadi kita akan gunakan Dewi Sartika. Kemudian secara menu, ini yang saya bilang tadi menu, apakah dia favorit, ini ada tag-nya, favorit terus sama false-nya karena ini bolehan. Kemudian ini ada order, promo, booking. Nah, kita juga bisa menanyakan promosi di situ. Nanti kita coba menanyakan promonya. Ini loginnya, menggunakan ini nomor HP Dewi 123. Saya masukkan nomor emailnya Dewi 123. Saya login. Nah, seperti yang dilihat, begitu login, penyapaanmu langsung sesuai dengan profilnya Dewi Sartika sama dengan oke. Saya tanya nih, ada promo apa aja? Tadi kita mau coba kan? Sushi salmon hanya oke. Oke, saya mau booking untuk besok hari Rabu 10 orang dengan menu sushi salmon 10. Nah, karena jam itu adalah dibutuhkan, dia akan nanya tuh, jam berapa Anda ingin ditanyakan. Tadi kan kita udah kasih parameter tuh di config-nya tuh, jam itu wajib, jadi saya tulis jam 1 siang. Nih. Halo Dewi Sartika, booking Anda telah berhasil dibuat, konfirmasi booking, ID booking siapa, nama, hari Selasa, jam 1 siang, 10 orang, sushi salmon, sushi tuna. Nah, jadi di sini dia sudah mengirimkan email. Kalau kita perhatikan di email ini akan dapat nih konfirmasi booking. Jadi Dewi Sartika ini nomornya kapan 10 orang.
Nanti itu. Seperti itu. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mas Nugroho atas penjelasan dan demo aplikasinya. Jadi kesimpulannya, proyek chatbot Ciplay ini bertujuan menghadirkan solusi pemesanan meja restoran berbasis website yang praktis dan mudah digunakan. Sistem ini memanfaatkan Python 3.11 dan Streamlit sebagai antarmuka serta LLM Gemini API untuk menghadirkan interaksi percakapan yang cerdas dan natural. Pengguna dapat mengakses informasi umum restoran, sementara proses booking hanya dapat dilakukan setelah pengguna melakukan login. Secara keseluruhan, chatbot ini membantu meningkatkan efisiensi pelayanan restoran sekaligus memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi pelanggan. Ya, itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk Ibu Avianti dan Pak Rahmat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.